Pangeran Antasari pun menyiapkan 300 orang laskar untuk menyerang ke benteng yang dijaga oleh kesatuan militer yang dipimpin oleh Komandan Letnan Beckman. Penyerangan pun dilakukan Pangeran Antasari di pagi buta sekali, memanfaatkan pengetahuan struktur alam di sekitar benteng yang lebat dengan hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binsana Memarina Barataan. Dahulu di Kalimantan ada sebuah kerajaan bernuansa Hindu yang disebut dengan Kerajaan Negara Dipa, yang beribu kota di Candi Agung modern ini, Amuntai. Saat itu tahun 1478, Raden Sakar Sungsang yang saat itu adalah raja memindahkan pusat pemerintahan kerajaannya ke hilir Sungai Nagara, dan nama kerajaannya berubah menjadi Negara Daha. Di tahun 1515, yang mana pemimpin Negara Daha saat itu adalah Maharaja Sukarama. Beliau mengeluarkan wasiat agar penggantinya nanti adalah cucunya yang bernama Raden Samudra, anak dari putrinya Galuh Intansari, dan ayahnya adalah Raden Mantrijaya, putra dari Raden Bengawan, saudara Maharaja Sukarama. Padahal saat itu Raja Sukarama memiliki 3 orang keturunan, yaitu Putri Galuh, Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Tumenggung. Tapi ya namanya wasiat, ya harus ditepati. Hingga pada tahun 1525 Maharaja Sukarama wafat. Saat itu Raden Samudra masih terlalu muda untuk menjadi seorang raja. Jadi sembari menunggu dewasa, tahta kerajaan dipegang oleh Pangeran Mangkubumi, anak tertua dari Raja Sukarama. Ingat gak wasiat Raja Sukarama? Ternyata wasiat mendiang Raja Sukarama menimbulkan konflik di keluarga istana. Hingga suatu hari Raja Mangkubumi di tahun yang sama tiba-tiba dibunuh oleh abdi istana suruhan Pangeran Tumenggung. Ingat gak? Pangeran Tumenggung adalah adik dari Raja Mangkubumi. Dia ini juga ingin menduduki tahta kerajaan. Jadi setelah Raja Mangkubumi wafat, Pangeran Tumenggung secara sepihak menduduki tahta kerajaan. Raja yang diwasiatkan pun dalam bahaya. Terpaksa dia dibantu oleh Arya Taranggana melarikan diri menggunakan sampan ke hilir Sungai Barito, tepatnya di muara Sungai Kuin, Pelabuhan Banjar. Nah, Raden Samudra di Pelabuhan Banjar ini menyamar menjadi seorang nelayan. Hingga tiba-tiba suatu hari seorang penguasa Pelabuhan Banjar bernama Patih Masih mengenali Pangeran Samudra. Patih Masih ini adalah seorang muslim, dan beliau sangat tahu bahwa sesungguhnya Pangeran Samudra lah yang pantas menjadi pemimpin kerajaan. Apalagi saat itu Patih Masih sangat enggan membayar upeti ke Pangeran Tumenggung. Dia pun menyuruh Pangeran Samudra untuk menjadi raja di Pelabuhan Banjar. Jadi ceritanya mereka bikin kerajaan sendiri nih di sini supaya Patih Masih nggak bayar upeti lagi ke Raja Tumenggung. Beberapa tahun berlalu, Pangeran Samudra pun dibantu Patih Masih secara perlahan berhasil menghimpun kekuatan. Hingga suatu hari Patih Masih mengusulkan Pangeran Samudra untuk mengambil kembali haknya menjadi raja di Kerajaan Daha. Akhirnya pertempuran pun terjadi antara pasukan Pangeran Samudra dan pasukan Daha. Pertempuran ini berjalan lama dan terkesan alot. Patih Masih yang berkerabat dekat dengan Sultan Trenggono, seorang penguasa Kesultanan Demak, memberikan saran kepada Pangeran Samudra untuk meminta bantuan kepada mereka. Nyebrang toh Pangeran Samudra. Sultan Trengganu pun bersedia membantunya, tetapi dengan syarat ketika Pangeran Samudra berhasil mengalahkan Pangeran Tumenggung, Pangeran Samudra dan rakyat Banjar wajib memeluk agama Islam. Pangeran Samudra pun menyanggupi persyaratan tersebut. Singkat cerita, Pangeran Samudra pun dibantu Kerajaan Demak dengan diberikan
1.000 buah perahu yang masing-masing memuat 400 prajurit. Pasukan sebanyak ini dengan mudah dong mengalahkan Pangeran Temenggung. Dengan terpaksa, Pangeran Temenggung pun bersedia menyerahkan kekuasaan kerajaan negara Daha kepada Pangeran Samudra. Dan Pangeran Samudra pun menepati janjinya. Pada tanggal 24 September 1526, beliau memeluk agama Islam dan bergelar Sultan Syuriansa. Dan kerajaan Daha pun melebur menjadi Kesultanan Banjar yang beribu kota di Banjarmasin. Dan lagi juga seluruh wilayah kerajaan Daha menjadi milik Kesultanan Banjar, sedangkan Pangeran Temenggung menjadi pembakal di wilayah Batang Alai. Pangeran Samudra menjadi sultan pertama kerajaan Banjar dengan gelar Sultan Syuriansa. Dan ingat gak hubungan diplomasi militer? Nah, adanya hubungan baik Kesultanan Banjar dan Kesultanan Demak membuat perdagangan di Kesultanan Banjar semakin meningkat, hingga menjadikan pelabuhan Banjar menjadi pusat perdagangan di Kalimantan. Di awal abad ke-17, Kesultanan Banjar mulai mengalami masa kejayaan dengan lada sebagai komoditas dagang utama. Secara praktis, Barat Daya, Tenggara, dan Timur dari Pulau Kalimantan membayar upeti pada Kesultanan Banjar. Kesuksesan perdagangan di Pelabuhan Banjar ini menarik kedatangan orang-orang Belanda, hingga pada tanggal 7 Juli 1607, ekspedisi Belanda dipimpin Kopman Gils Mikkelson tiba di Banjarmasin. Mereka mengajak diplomasi untuk perdagangan. Tapi saat itu Sultan Banjar menolak mentah-mentah keinginan Belanda ini. Hingga pada tahun 1612, Belanda menembak ibu kota Kesultanan Banjar di Kuin, sehingga ibu kota kerajaan dipindahkan ke Martapura. Mohon maaf, aku tidak tahu apa penyebabnya jadi Belanda menembak hancur Banjar Lama. Entah karena ditolak diplomasi perdagangan atau bagaimana. Jadi bagi teman-teman yang mengetahui penyebabnya apa jadi Belanda menembak Banjar, mohon diberitahu di kolom komentar. Oke, lanjut. Di tahun 1387, saat itu Kesultanan Banjar dipimpin oleh Sultan Sulaiman Saidullah. Telah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Pangeran Amir, keponakannya sendiri, yang menuntut untuk mengambil tahtanya. Pangeran Amir membawa 3 orang Bugis sebagai prajurit. Terpaksa Sultan Sulaiman Saidullah untuk mengatasinya meminta bantuan kepada Belanda. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Christopher Hofman berhasil mematahkan perlawanan Pangeran Amir. Belanda dong tiba-tiba menarik keuntungan dari kerincuhan itu. Sebagai imbalan jasa memadamkan pemberontakan, maka ditandatanganilah antara pihak Belanda dan penguasa Kesultanan Banjar sebuah traktat dan akte van afstand. Ya, berupa kesepakatan gitulah. Pada tanggal 13 Agustus 1787, masuknya pengaruh Belanda ini tentu mempengaruhi kondisi politik, sosial, dan ekonomi di kerajaan Banjar pada masa itu. Seperti penyempitan daerah kekuasaan kerajaan Banjar, karena mau tidak mau Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian wilayah Banjar seperti Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mendawai, Kota Waringin, Rawai, Jalai, Pigatan, Pasir Kutai, dan Beran kepada Belanda. Dan juga dengan masuknya pola hidup barat, penguasa makin boros, yang menjadi kebutuhan hidup makin tinggi. Hal inilah yang melatar belakangi kenaikan pajak, sehingga menyebabkan keresahan sosial dalam masyarakat. Dan karena perjanjian itu juga, Belanda sudah mulai ikut campur dalam pengangkatan pejabat-pejabat penting di kerajaan. Sekarang kita tiba di abad ke-19, di mana kapal uap ditemukan. Saat itu,
Belanda pun juga sudah menggunakan kapal uap untuk melakukan ekspedisinya. Karena kapal uap ini menggunakan bahan bakar dari batu bara. Sedangkan untuk kebutuhan batu bara, Belanda sebelumnya harus bergantung dengan Inggris. Saat itu juga sedang terjadi kompetisi di antara negara-negara Eropa untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam di wilayah jajahan masing-masing. Seperti Inggris yang menemukan sumber daya alam di India dan Malaysia. Begitu juga Perancis yang juga menemukan di Vietnam. Belanda tak ingin kalah di persaingan antar negara penjajah ini. Belanda menugaskan Dr. Kamsegmener dan Letnan II van Kessel untuk melakukan pencarian sumber daya alam di Kalimantan. Terdapatlah batu bara di Tanah Banjar, tepatnya di distrik Riamkawa, Desa Pengaron. Dengan berdalih investasi, setiap ton batu baranya, Mangkubumi mendapatkan 40 golden. Akhirnya, dengan persetujuan dari Pangeran Tamjidillah II, ambang Pengaron pun diresmikan pada tanggal 28 September 1849 dengan nama Orange Nassau. Pada tahun 1857, Sultan Adam meninggal dunia dan dalam wasiatnya, beliau mengangkat Pangeran Hidayatullah II sebagai Sultan selanjutnya. Akan tetapi, karena adanya ikut campur tangan oleh Belanda tidak setuju dengan keputusan tersebut. Mereka malah mengangkat Pangeran Tamjidillah II sebagai Sultan dan Pangeran Hidayatullah II hanya sebagai Mangkubumi. Kan tidak sesuai wasiat toh. Para bangsawan, ulama, dan rakyat tidak menyukai terhadap pengangkatan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan. Selain itu, Tamjidillah memiliki sifat yang buruk. Ia dikenal gemar mabuk-mabukan dan senang berjudi. Wajar saja bila rakyat tidak menerimanya sebagai pemimpin atas tahta Kesultanan Banjar. Menyikapi ini, mulai terjadi pemberontakan di mana-mana. Seperti di Benua Lima yang dipimpin oleh Temenggung Jalil, daerah Muning yang dipimpin oleh Aling yang menobatkan dirinya sebagai Sultan dengan nama Panembahan Muda. Dan juga pemberontakan terjadi di daerah Batang Hamandit dipimpin oleh Temenggung Antaludin. Di Tanah Laut dan di hulu sungai dipimpin oleh Demang Lehman. Di Kapuas Kahayan di bawah pimpinan Temenggung Suropati. Simpel saja, gerakan-gerakan rakyat itu pada hakikatnya menghendaki agar yang bertahta di Kesultanan Banjar adalah Pangeran Hidayatullah. Tapi bisa apa? Saat itu Belanda sudah sangat berkuasa. Nah, Pangeran Hidayatullah kan seorang Mangkubumi. Mendengar pemberontakan itu, beliau pun mengutus 3 orang untuk menyelidiki gerakan-gerakan rakyat yang sedang bergejolak. Salah seorang dari utusan itu adalah paman sendiri, yaitu Pangeran Antasari. Mendapat amanah seperti itu, Pangeran Antasari pun segera menghubungi pemimpin-pemimpin gerakan rakyat yang siap mengadakan perlawanan. Pangeran Antasari dan keluarganya diam-diam meninggalkan kediamannya di Antasan Senor dan menyatukan diri dengan kaum perlawanan di pedalaman, khususnya kaum Muning. Kan Muning tadi bikin kesultanan baru toh. Nah, Pangeran Antasari menjalin jalur diplomasi mengawinkan putranya dengan putri dari penguasa Muning. Beberapa masa kemudian, Pangeran Antasari pun singkat cerita berhasil menyatukan semua front perlawanan menjadi satu front di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Pengaruh Pangeran Antasari pun menjadi makin luas juga di kalangan alim ulama Banjar yang sebagian besar bersedia ikut menempuh jalan kekerasan. Pada permulaannya, ia berhasil menghimpun sebanyak 6.000 orang laskar, sebutan untuk pasukan dari Pangeran Antasari. Hingga 28 April 1859, Pangeran Antasari melakukan serangan pertama ke tambang batubara dan benteng Belanda di Pengaron. Pangeran Antasari pun menyiapkan 300 orang laskar untuk menyerang ke benteng yang dijaga oleh kesatuan militer yang dipimpin oleh Komandan Letnan Beckman.
Penyerangan pun dilakukan Pangeran Antasari di pagi buta sekali, memanfaatkan pengetahuan struktur alam di sekitar benteng yang lebat dengan hutan. Strategi gerilya pun dilakukan. Pasukan pertama bertugas untuk melumpuhkan para penjaga pos pinggir hutan tanpa menimbulkan banyak kebisingan. Lalu dilanjutkan dengan Demang Lehman yang menjadi pemimpin penyerangan ke dalam tambang, membakar gudang penyimpanan dan menghancurkan jalur transportasi batubara. Dan Pangeran Antasari memimpin langsung serangan ke kediaman militer. Awalnya pasukan Belanda terkejut dengan serangan mendadak ini. Bayangkan di pagi buta bro, masih tidur. Tetapi mereka juga mampu menghadapi pasukan Antasari dengan sengit. Saking lamanya dari dini hari, pertempuran berlangsung hingga siang hari. Di kedua belah pihak sudah banyak memakan korban. Komandan Beckman terkejut dengan taktik gerilya yang digunakan Pangeran Antasari. Meskipun demikian, karena persediaan yang lumayan banyak dan posisi yang lebih strategis, Belanda masih mampu mempertahankan benteng utama mereka. Dengan cara Komandan Beckman pun mundur ke dalam benteng dan menyuruh beberapa perwiranya untuk meminta perlindungan ke benteng Tatas di Banjarmasin. Sedangkan pasukan Laskar Antasari dengan semboyannya Haram Manyarah, Wajah sampai Kaputing mengepung benteng Pengaron. Beberapa saat kemudian, Komandan Beckman mulai khawatir karena persediaan makanan di benteng sudah sangat tipis. Dia pun mencoba mengirim kurir untuk mengambil makanan, tetapi kurir ini sebelum menuju benteng sudah dibunuh oleh para Laskar Antasari. Pangeran Antasari pun terus mengepung benteng hingga Pangeran Antasari mengirim surat kepada Beckman agar menyerah. Merasa terdesak, stok makanan menipis. Mau tidak mau, Beckman mengiyakan. Akhirnya tambang dan benteng berhasil direbut oleh Kesultanan Banjar. Akan tetapi pemerintah Belanda menganggap Pangeran Antasari sangat berbahaya dan dianggap sebagai pemberontak, dan barang siapa yang bisa mendapatkan kepalanya akan mendapat 10.000 golden. Akibat dari penyerangan ini, pihak Belanda makin marah dengan Kesultanan Banjar. Dengan tidak terduga, Belanda menangkap Sultan Tangidillah dan mengasingkannya ke Bogor pada Juni 1859. Dan jabatan Mangkubumi Pangeran Hidayatullah dihapuskan, membuat Kesultanan Banjar, kekosongan kepemimpinan dan Kesultanan Banjar dihapuskan secara sepihak oleh Belanda pada tahun 1860. Secara otomatis seluruh wilayah Kesultanan Banjar menjadi milik Belanda. Tapi justru karena ini malah makin menyulut api amarah dari rakyat Banjar, dan pemberontakan pun terhadap Belanda terjadi di mana-mana. To be continued.